terkait 20 rakaat terus 8 rakaat. Kadang itu kan jemaah itu pilih-pilih ya. Pilih yang sana cepat deh. Nah, itu gimana? Ada enggak batasan waktu sangat sah gitu? Paling cepat gitu ya. Paling cepat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Sahabat Ansor Banser Muria Raya yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah memasuki minggu kedua Ramadan. Nah, minggu kedua Ramadan ini biasanya ada lesu gitu ya. Nah, ini cocok ini. Nanti kita akan membahas tentang tarawih. Kita masih dengan Kang Agus Mansuruddin. Kang Agus Mansuruddin, alhamdulillah nih Kang Agus. Ini ditanya sehat lagi gak? Kayak kemarin masih sehat ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Iya. Katanya kalau di masa pandemi kan sehat kayak dusan. Nih lu sebelah. Iya, mungkin kurang sehat itu kalau masuk adzan Isya itu. Oh iya. Berangkat tarawih enggak itu? Nah, ini ngomong soal tarawih sebenarnya gimana ini? Agus tarawih itu. Iya, jadi pertama tadi hukum apa? Jamaahnya ya. Iya. Gitu. Jadi memang sholat tarawih itu dalam hadis istilahnya itu bukan tarawih tapi qiyamul lail. Atau sholat malam di waktu bulan Ramadan. Bahkan Mbah Maimun dawuh begitu. Ketika ada orang tarawih, kalau kita aswaj itu kan biasanya rekatnya 20 ya. Tidak ada 20 maka tidak disebut dengan tarawih karena istilah tarawih sendiri itu dari sahabat, bukan dari Rasulullah. Nah, Rasulullah mengistilahkan dalam hadis itu dikutip dengan lafaz qiyamul lail. Tapi itu tidak sah jadi bahasan juga karena yang penting lebih baik tarawih atau hanya mungkin berapa rakaat tadi daripada yang tidak. Dan gini, jadi pertama tadi kita sudah, jadi tarawih itu intinya adalah sholat malam pada waktu bulan Ramadan. Nah, terkait tentang kesunahannya atau berjamaah tidaknya, tentu untuk sholat berjamaah pasti lebih utama. Karena selain dalam sisi jamaahnya itu sendiri, kita orang Islam khususnya bulan Ramadan ini kan ada unsur syiar, ada unsur menghidupkan imaratul masjid, dan banyak ada manfaat di situ. Gitu. Ya kalau tarawih sendiri itu juga boleh. Boleh, walaupun di rumah sendiri juga boleh. Mungkin kadang kalau ketika kita capek pekerjaan terus malas ya, nah yang berbedanya nggak malas. Di rumah sendiri boleh, ya, gaspol boleh. Ada waktu-waktu khusus untuk tarawih ya, Gus? Maksudnya itu tadi harus setelah Isya. Ya, tidak mungkin qiyamul lail itu kita laksanakan sore atau pada maghrib kan enggak. Tentu pada sholat Isya. Jadi waktunya adalah pada sholat Isya sampai nanti terbit fajar seterusnya. Jadi tidak dibatasi. Cuma yang lebih umum dalam hadis, dalam keterangan para ulama itu adalah kalau kita harus sunat jamaah rakaatnya hanya 20 rakaat. Dan witir 3 biasanya. Witirnya 3. Oke. Nah, ini terkait 20 rakaat terus 8 rakaat. Kadang itu kan jemaah itu pilih-pilih ya. Pilih yang sana cepat deh. Nah, itu gimana? Ada enggak batasan waktu sangat sah gitu? Paling cepat gitu ya. Paling cepat gitu. Gini, jadi kalau sholat tarawih itu kan tadi kan berjamaah. Iya. Sholat berjamaah dan sholat sendiri tentunya beda. Karena jamaah ini nanti kaitannya dengan imam dan makmum. Ketika sholat sendiri perlu diketahui juga bahwa rukun sholat itu kan ada 2. Ada rukun fi'li, yang kedua adalah rukun qauli. Ada ucapan, bacaan, dan juga gerakan. Nah, untuk gerakan tidak usah kita bahas ya. Mungkin syaratnya hanya tumakninah kan begitu ya. Yang penting ada tumakninah. Lah, untuk bacaan itu sendiri kalau sholat 2 rakaat kita contohkan begitu. Yang wajib kita baca atau kita lakukan adalah pertama takbiratul ihram. Allahu Akbar pertama kali. Setelah itu membaca Al-Fatihah plus bismillahnya atau basmalahnya.
Jadi tidak usah kabiro, alhamdulillah tidak usah. Oh terlambat ya, imamnya sudah rukuk, kita masih kabiro gitu, nggak usah. Kalau sholat tarawih kan gitu. Nah setelah Fatihah, maka nanti bacaan selanjutnya adalah tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Jadi ketika misalkan ada yang imam itu memang very fast ya, cepat sekali. Masih muda ya 100 Mbps. Jadi kepengennya dia cepat. Tapi dia pinternya apa? Yang penting syaratnya sudah terpenuhi kan. Kita kan bahas cepat tadi ya, bukan bahas sempurnanya bagaimana kan. Maka pertama tadi takbiratul ihram. Yang kedua adalah Fatihah plus bismillahnya. Bismillah. Yang ketiga adalah tahiyat akhir. Yang terakhir adalah salam. Jadi umpama ada orang setelah Fatihah tidak usah baca surah misalkan tidak usah baca subhanallah wa bihamdi, tidak usah baca Allahu akbar. Pokoknya gerak saja itu sah-sah saja menurut kacamata fikih. Dalam arti sholatnya sudah sah. Yang penting sudah membaca 4 tadi. Dan tumanina kalau gerakannya. Nah sedangkan ketika sholat tarawihnya itu berjamaah, maka nanti juga harus memperhatikan antara kecepatan imam dan makmum. Jadi ada kebiasaan dan mungkin ada cara bahwa imam sebelum mulai sholat biasanya melihat jamaahnya dulu. Ini tidak hanya melihat saja enggak, tapi kira-kira imam itu harus paham, oh jamaah saya ini orang tua-tua, orang sepuh. Ini pemuda semua. Kalau pemuda semua digaspol mungkin ya, dengan syarat-syarat tadi tentunya kan. Ini masih nggak apa-apa. Tapi kalau orang sepuh, ini ya jangan, jangan begitu. Jadi intinya ketika sholat berjamaah nanti imam harus memperhatikan makmum juga kira-kira kuat apa enggak. Tapi yang tetap yang paling sempurna adalah melakukan kesunahan tadi. Jadi sudah 20 rakaat, bacaannya sempurna, tumakninahnya sempurna, gerakan sempurna, insya Allah pahalanya juga sempurna. Nah, tapi kalau kepengen cepat ya alif lam mim ya sudah Allahu Akbar begitu. Iya, oke. Nah, ini Gus, Kang Agus. Sempat kita itu dibingungkan karena kan ada berita atau postingan yang viral itu ya, tentang keutamaan sholat tarawih dan ba'da isya, itu dibandingkan gitu. Sebenarnya etisnya itu seperti apa gitu? Oh gitu ya. Kalau tradisi di daerah kita rata-rata itu kan setelah sholat isya wiridan dulu ya kan. Setelah wiridan biasanya imam jeda. Kalau imam biasanya kalau di daerah kita ini biasanya sholat dulu, ba'diyah dulu. Nanti kalau makmum ada yang ikut ba'diyah, ada yang enggak. Tergantung kebiasaan makmum tersebut. Kalau makmum yang biasanya rajin ba'diyah qobliyahnya memang biasanya ikut. Nah terkait tentang tadi, kira-kira ketika sholat sholat isya setelah sholat isya tidak melakukan sholat ba'diyah langsung tarawih, boleh apa tidak begitu ya? Iya. Boleh apa tidak? Boleh. Terus terkait masalah pahala itu memang alasnya begini. Jadi kenapa sholat rawatib atau ba'diyah itu lebih besar pahalanya? Karena sebagai pelengkap dari sholat wajib. Alasannya begitu. Tapi tidak juga kita bandingkan ya enggak. Artinya ketika ada orang misalkan kita jadi makmum, imam kita langsung melakukan sholat tarawih tanpa ada ba'diyah. Ya kita ikuti saja. Sholat ba'diyahnya dilakukan setelah tarawih. Itu pun boleh. Dan bahkan boleh dilakukan ketika ini ada ketika kita mengikuti kaidah yaitu bahwa 2 sholat atau 2 ibadah bisa dilakukan dengan bersamaan dengan syarat memang ibadahnya sama. Sholat sama sholatnya sama-sama sunnahnya. Jadi sholat tarawih awal 2 rakaat itu juga kita niati dengan sholat ba'diyah, itu juga boleh. Tapi walaupun kadar pahalanya ya beda karena 50-50 lah. Nah, 50-50 mungkin. Jadi artinya sebenarnya Islam itu membuat kita ringan gitu. Betul, ya. Jadi tidak usah dipersulit. Harus ada pembagian pahala juga. Itu ada urusannya Allah. Oke.
Oke, begitu terkait dengan taraweh teman-teman sahabat Ansor Banser sekalian. Jadi lebih baik memang berjamaah karena ada beberapa alasan, yaitu satu tentang menghidupkan masjid. Terus kita juga bisa lebih bersemangat gitu. Pahalanya itu 27 derajat. 27 derajat ya dan lain sebagainya. Tapi nanti gini ya, untuk perempuan beda lagi ya. Maksudnya perempuan beda. Oke, gimana? Kalau sholat wajib ini utamanya itu kalau sholat wajib ya biasanya kan itu ya. Biasanya kalau laki-laki afdolnya adalah di masjid. Tapi kalau perempuan afdolnya di rumah. Tapi sama-sama jamaahnya ya. Sama-sama. Beda dengan begini, jamaah di masjid dengan di rumah sendirian ya lebih baik di masjid. Jadi yang penting untuk para wanita atau para perempuan nanti ketika berangkat ke masjid itu mohon auratnya dijaga. Terkadang kan enggak ya. Yang atas pakai mukena, bawahnya kelihatan. Nah ini lumrah ya. Ini lumrah di daerah kita juga masih ada begitu. Mungkin anggapannya karena perempuan seperti itu biasanya di rumah ya. Iya, biasa di rumah seperti itu. Dan itu juga nanti ya jadi kenapa kok wanita itu tidak boleh jamaah atau mungkin makruh di masjid? Alasannya adalah karena akan mengundang fitnah. Fitnah itu sesuatu yang mengarah kepada perzinahan. Kemaksiatan itu disebut fitnah. Maka ketika kepengen nggak kena fitnah ya ditutuplah dengan rambut bagus. Tidak usah menunjukkan auratnya, suaranya dan bagaimana ya. Nanti insya Allah seperti itu. Lebih sempurna lagi seperti itu. Oke, terima kasih Kang Agus atas waktunya. Alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung acara. Kayak teman-teman. Dan semoga puasa kita sahabat Ansor Banser Murhalaya bisa maksimal. Juga bisa mendapatkan barokah dan bisa menjadikan kita sebagai umat yang lebih baik lagi ke depan. Amin. Oke, makasih Mas Agus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.